Ikhwani fi din, azzakumullah. Fitnah menghampiri kita setiap saat. Dimanapun kita berada, kita tidak terlepas dari fitnah. Di rumah, di luar rumah, di tempat kerja, di luar tempat kerja, fitnah selalu menghampiri dan mendatangi kita. Dan kita semua mungkin mengetahui bahwa tuduhan-tuduhan terhadap dakwah salafiyah, ad-da'wah al-mubarakah ini begitu gencar dilakukan oleh ahlul bidah. Dulu dituduh dakwah ini adalah dakwah pemecah belah. Kemudian dituduh dakwah ini adalah dakwah yang tidak bermadhab, padahal madhab kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tidak lama lagi dituduh bahwa dakwah ini tidak menghargai para ulama. Dan baru-baru kita mendengar bahwa dakwah ini, ad-da'wah salafiyah al-mubarakah ini merupakan pintu masuknya teroris. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, jangan dikira bahwa hal ini akan berhenti di sini. Sampai di sini. Fitnah ini akan terus menerus. Kapan kita berhenti di fitnah? Apabila kita sudah masuk surga, baru fitnah itu akan berhenti. Selama kita hidup, kita akan tetap difitnah. Di kubur kita difitnah. Keluar dari kubur ada fitnah. Berjalan di sirat, menerima catatan, semua ada fitnahnya. Fitnah itu akan berhenti mendatangi kita apabila kita sudah masuk ke surga biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitnah. Fa'iddu lil bala'i sabra." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang tersisa dari dunia ini, yang tersisa di dunia ini hanyalah bala, kesulitan-kesulitan dan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Abu Bakar tidak ada lagi. Umar radhiyallahu taala anhu tidak ada. Uthman tidak ada. Ali radhiyallahu taala anhum dan sahabat-sahabat yang lain semua tidak ada. Di mana mereka itu semuanya dahulu adalah merupakan benteng yang kokoh terhadap fitnah-fitnah. Namun semua mereka sudah tidak ada. Maka fitnah itu mendatangi kita bertubi-tubi, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Itu yang tersisa dari dunia ini. Maksudnya apa hadis ini? Maksudnya bahwa fitnah itu akan sangat-sangat banyak. Meskipun orang-orang saleh, orang-orang alim ada, namun keberadaan orang alim, keberadaan orang saleh itu tidak sebanding dengan banyaknya fitnah-fitnah yang ada. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan bahwa fitnah dan ujian itu akan banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita satu pegangan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'iddu lil bala'i sabra. Maka persiapkanlah untuk ujian, untuk fitnah, kesabaran. Ini menunjukkan bahwa sabar di atas aqidah yang hak, sabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah
jalan keluar kita dari fitnah. Bahkan Nabi SAW suatu hari naik ke sebuah bangunan yang tinggi. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Sahabat-sahabat mengatakan, "Tidak, kami tidak melihat apa-apa ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inni aral fitana taqa'u khilala buyutikum ka waq'il qatri." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh para sahabat karena dia nabi dan dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami apa yang tidak difahami oleh orang lain. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan tetapi aku melihat fitnah taqa'u khilala buyutikum. Fitnah itu berjatuhan di antara celah-celah rumah kalian. Subhanallah. Lihat ayyuhal ikhwah, fitnah itu akan berjatuhan di celah-celah rumah kita, di sela-sela rumah kita. Ini menunjukkan bahwa fitnah yang akan menghampiri kita itu begitu banyak. Kemudian Nabi mengatakan, kawaq'il qatri, seperti tetesan-tetesan hujan. Kalau hujan jatuh, dia akan membasahi rumah kita dan rumah yang ada di sekitar kita, dan dia akan membasahi desa dan kota ini. Tidak ada satu tempat, meskipun tempat itu agak tersembunyi, pasti akan terkena dengan basahnya air hujan itu. Meskipun tidak langsung hujan itu menjatuhinya, namun mungkin dari celah-celah yang lain dia akan dibasahi oleh air hujan itu. Demikian juga fitnah itu. Bagaimanapun hebatnya seseorang, bagaimanapun kokohnya seseorang, dia pasti akan dihampiri oleh fitnah itu. Akan tetapi ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak diselamatkan. Ikhwani fiddin azakumullah, di hadis yang pertama Nabi menjelaskan bahwa salah satu cara agar kita bisa selamat dari fitnah itu adalah dengan apa? Dengan sabar. Sabar berpegang dengan aqidah yang benar. Sabar berpegang dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Bersabar dengan memegang Al-Quran dan sunnah. Ikhwani fiddin azakumullah, akan tetapi sabar membutuhkan ilmu. Bagaimana kita sabar? Dan atas apa kita sabar? Ini membutuhkan ilmu. Namun ilmu itu yang tersisa adalah sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menoleh ke langit, memandang ke langit. Karena biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa dia memandang ke langit. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke langit, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza awanu yukhtalasu al-ilmu minan nas." Ini adalah saatnya ilmu itu dicabut dari manusia. Saya ulangi lagi. Ini adalah saatnya ilmu itu dicabut dari manusia. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Sehari yang lalu, sepekan yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu? Kapan Nabi mengatakan demikian? Kapan dia mengatakan demikian? 1400 tahun yang lalu. Bisa kita bayangkan ayyuhal ikhwah, bahwa ilmu ini, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah ini
sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 1400 tahun yang lalu. Berarti yang tersisa di zaman kita ini hanyalah sedikit. Dan yang sedikit itu ada pada orang-orang yang sedikit. Ya. Dan orang-orang yang sedikit ini yang mengamalkannya lebih sedikit lagi. Ya. Dan yang sedikit mengamalkannya ini yang lebih sedikit lagi yang menyampaikannya kepada orang lain. Subhanallah. Faham antum maksudnya ya ikhwan? Ilmu tersisa dari ilmu ini adalah sedikit. Kemudian yang menerima sedikit ini adalah sedikit. Kemudian yang mengamalkan yang sedikit ini sedikit. Kemudian yang sedikit ini yang menyampaikannya kepada orang lain sedikit. Subhanallah. Maka jangan heran kalau maksiyah merajalela, orang menentang, orang melontarkan syubhat, orang mencaci maki Islam, orang mencaci agama, dan yang lain-lainnya. Karena yang sedikit itu tersisa sedikit di tengah orang-orang yang sedikit, yang mengamalkannya sedikit, yang menyampaikannya kepada orang lain adalah sedikit. Namun jangan hal ini membuat kita putus asa. Kita harus tetap wajib menuntut ilmu meskipun ilmu itu adalah tersisa sedikit. Daripada tidak ada, lebih baik sedikit